Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024. Bab 3222. Kunci dia. Bab 8411 sampai bab 8415. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh AI. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa perusahaan minyak bernama Kansel ini dihukum oleh Nigeria Electricity Holdings Co. Ltd. karena hukuman penjatahan listrik karena konsumsi daya unit yang berlebihan lebih dari 10 tahun yang lalu. Agaknya, karena lingkungan kekurangan listrik secara keseluruhan pada saat itu, konsumsi daya Kansel yang berlebihan menyebabkan masalah tertentu pada Nigeria Power Holdings Company Limited. Kansel Petroleum segera mulai berinvestasi dalam pembangunan gedung ini tanpa tujuan yang jelas setelah itu, dan juga secara diam-diam menghubungkan pipa minyak ke gedung tersebut. Setelah itu, konsumsi daya unit Kansel Petroleum volumenya telah kembali ke tingkat normal industri. Jadi berdasarkan faktor-faktor tersebut, analisa AI memang bisa lolos dari pengawasan. Seharusnya gedung ini adalah pembangkit listrik tenaga minyak kecil, yang disebut pembangkit listrik. Faktanya, mungkin ada beberapa kelompok di dalamnya. Turbin gas, Kansel Petroleum tidak kekurangan listrik besar, asalkan bisa membuat bunker bawah tanah mandiri dalam pasokan listrik. Lee Yalin sangat puas dengan kinerja AI. Dia mengatakan kepada semua orang, dapat menemukan begitu banyak informasi yang tersedia dalam waktu sesingkat itu terasa seperti ketika Anda memecahkan sebuah kasus. Polisi dan FBI di seluruh Amerika Serikat selalu ada di sana untuk Anda. Layanan dan waktu respons luar biasa. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika Inspektur Lee melatihnya dengan lebih hati-hati, seharusnya ada banyak ruang untuk perbaikan. Lee Yalin berkata, pelatihan adalah satu hal, dan menyediakan lebih banyak data adalah hal lain. Data satelit Skyline selama bertahun-tahun telah sangat membantu. Jika tidak maka akan sulit untuk mengunci minyak Kansel. Berbicara, Lee Yalin menambahkan, sebenarnya sebelum AI mengunci Kansel, saya pribadi selalu merasa bahwa yang paling mungkin adalah Rafael Oil yang lain. Karena struktur permodalan dan informasi pemegang saham di balik 7 ladang minyak ini menunjukkan bahwa Eropa dan Amerika Serikat ada 4 perusahaan yang dikendalikan oleh modal, hanya 1 perusahaan lokal di Nigeria, dan 2 perusahaan yang dikendalikan oleh modal Asia. Pengendali sebenarnya dari Rafael adalah Jerry Zhang, seorang Tionghoa Afrika Selatan. Meskipun Po King Hui memiliki kehadiran global, mayoritas perusahaan tersebut Cina, dan tingkat kecelakaan Rafael selama bertahun-tahun adalah yang terendah di antara 7 perusahaan. Saya pikir untuk menghindari masalah dan menghindari pengawasan dan inspeksi, Asosiasi Sanxing pasti akan mengurangi terjadinya kecelakaan sebanyak mungkin. Banyak staf harus menjadi anggota keluarga almarhum. Bahkan jika terjadi kecelakaan, Anda dapat dengan mudah menekannya.
Namun, kesimpulan saya ini relatif subjektif dan kurang memiliki bukti objektif. Perusahaan yang sebenarnya dikendalikan oleh orang Amerika keturunan Tionghoa belum tentu Po King Hui. Bagaimanapun, investasi Tiongkok di Afrika telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat kecelakaan yang rendah juga dapat dianggap sebagai karakteristik perusahaan-perusahaan yang dikendalikan Tiongkok di luar negeri, khususnya di Afrika. Tingkat kecelakaan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan Tiongkok selalu jauh lebih rendah daripada rata-rata lokal. Petunjuk nyata yang dapat membuat keputusan akhir adalah masalah listrik di Kansal Petroleum, dan Kansal Petroleum adalah satu-satunya di antara 7 perusahaan minyak yang memiliki kendali nyata atas modal lokal di Nigeria. Awalnya saya mengira perusahaan lokal semacam ini adalah perusahaan lokal dicurigai yang paling rendah. Terlihat bahwa masyarakat King benar-benar bersusah payah menyembunyikan petunjuknya sendiri. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya meminta satelit Skyline untuk meningkatkan frekuensi mengunjungi kembali minyak Kansal sebanyak mungkin, dan berusaha untuk mengunjunginya kembali setiap jam ketika cahaya memungkinkan untuk melihat apakah itu dapat ditemukan petunjuk baru. Selain itu, Inspektur Lee sedang memikirkan cara menemukan petunjuk tentang rumah gubernur tentara kanan melalui Kansal Oil." Li Yalin bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah Anda yakin ada pejabat senior dari masyarakat King di Kansal sekarang?" "Pada dasarnya itu pasti," Ye Chen berkata. "Mereka seharusnya menjadi 3 tetua dari masyarakat Po King. Status dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada 4 orang asli." Wajah Li Yalin tegas. Di Jinling, dia telah menyaksikan kekuatan Chang Sengbo dengan matanya sendiri. Tidak terbayangkan jika ketiga tetua itu jauh lebih kuat dari Chang Sengbo. Segera, dia menyesuaikan mentalitasnya dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, jika ketiga tetua ini memiliki status yang begitu tinggi dan berada di Kansel saat ini, maka menurut saya berdasarkan akal sehat, tidak mungkin untuk tidak datang ke Istana Gubernur Angkatan Darat Kanan. Seorang pejabat senior akan menjamu Anda secara pribadi, dan mungkin Gubernur Istana Gubernur Angkatan Darat Kanan akan datang." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Struktur organisasi masyarakat Po King sangat mirip dengan pejabat dinasti Ming dan Qing. Ketiga tetua adalah orang-orang di sekitar Wu Feiyan. Bahkan jika mereka bukan dari keluarga Wu, status mereka harus menjadi sangat tinggi. Kepala Gubernur Istana Gubernur Yujun. Meskipun mereka berasal dari keluarga Wu, dia hanyalah pejabat feodal. Ketika ketiga tetua datang ke wilayahnya, dia harus menunjukkan rasa hormat yang cukup dan pasti akan datang untuk menghiburnya. Saat ini, dia mungkin berada di ladang minyak Cancer seperti ketiga tetua." Saat dia mengatakan ini, Ye Chen tidak hanya bercanda dan menghela nafas, "Sayang sekali saya tidak cukup kuat. Jika tidak, saya akan pergi dan membunuh 3 tetua dan gubernur agung dari rumah gubernur tentara kanan, yang pasti akan menjadi pukulan besar bagi Po King Hui."
Li Yalin berkata, Tuan Ye, ketiga tetua itu terlalu kuat, jadi Anda tidak boleh mengambil risiko ini. Namun, jika ada peluang untuk menargetkan gubernur besar, Audio milik akan Softer jauh Channel. lebih mungkin untuk menemukan peluang untuk membunuhnya. Ye Chen mengangguk sambil berpikir dan berkata, jika ketiga tetua tidak bisa menungguku di kansel, cepat atau lambat mereka akan pergi dari sana. Begitu mereka pergi, istana gubernur tentara kanan secara alami tidak akan melanjutkan. Tetaplah, jika aku bisa menguncinya, lalu aku bisa melacaknya ke markas besar istana gubernur tentara kanan dan mencari peluang untuk membunuhnya. Pada saat ini, Kansel Petroleum Limited, Lagos, Nigeria. Mesin Koutao yang tak terhitung jumlahnya masih berjalan di dataran. Wu Sutong, Panglima Istana Gubernur Tentara Kanan, sekali lagi berdiri di platform tinggi. Berdiri di belakangnya masih orang kepercayaannya, Jenderal Yuan Cheng. Wu Sutong berdiri di depan pagar, menatap dataran luas, dan tiba-tiba bersin. Dia mengusap hidungnya karena terkejut dan berkata dengan kesal, "Mengapa kamu masih bersin di hari yang panas seperti ini? Meskipun aku tidak sekuat 4 Earl Agung, aku tidak akan masuk angin, kan?" Yuan Cheng berkata dengan cepat, "Gubernur besar, mungkin Nyonya merindukanmu." Oh, Wu Sutong tertawa sinis dan berkata dengan santai, "Bukan hal yang baik jika dia memikirkanku." Saat dia berbicara, dia melihat ke langit dan bergumam, "Yuan tua." Yuan Cheng dengan cepat melangkah maju, menangkupkan tangannya dan berkata, "Jenderal ada di sini." Wu Sutong mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa tiba-tiba aku merasakan firasat buruk, sepertinya aku sedang diawasi." Yuan Cheng tahu bahwa Wu Sutong tidak ingin tinggal Audio di milik Afrika hari Softer itu, Channel. terutama di ladang minyak yang kotor dan berantakan. Jadi dia tersenyum dan menghiburnya. "Gubernur besar, alasan mengapa kami datang ke Afrika bukan hanya untuk menunggu, ditargetkan. Jangan lupa bahwa Tuan Inggris mengirim ketiga tetua ke sini hanya untuk menunggu orang itu memperhatikan kita. Bukankah kita tidak punya kesempatan untuk keluar dari sini?" Alis Wu Sutong tiba-tiba melebar dan dia berkata sambil tersenyum, "Kamu benar, Lao Yuan, saat aku memikirkannya, aku merasa jauh lebih nyaman. Sebaiknya aku membiarkan orang itu segera fokus pada tempat ini. Fokuslah padanya cepat. Ambil tindakan cepat. Cepat jika kamu dibunuh oleh ketiga tetua. Kamu dan aku dapat segera kembali ke Eropa. Aku tidak ingin tinggal di Afrika sialan ini lagi." Bersambung.